Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Abine. Warganet yang beriman, kali ini saya masih membahas tentang soroh. Warganet yang beriman, seperti video saya yang telah lalu, saya sudah membahas tentang soroh kesatria yang ketiga, yaitu soroh kesatria Tirta Harum. Warganet yang beriman, sekarang ini saya akan membahas tentang soroh Wesya yang pertama dan kedua, yaitu soroh Wesya Bali Mula 1 dan soroh Wesya Bali Mula 2. Warganet yang beriman, soroh Wesya Bali Mula 1 ini, warganet yang beriman, berasal dari keturunan bangsa Austronesia, warganet yang beriman, yang kira-kira di Bali sudah ada manusia sekitar abad keempat kelima. Sudah ada manusia di Bali yang diperkirakan tinggal di daerah pedalaman seperti di desa Trunyan pedalaman, warganet yang beriman, seperti di desa Sembiran, boleh warganet yang beriman. Masyarakat di desa Trunyan pedalaman ini memiliki adat istiadat yang sangat berbeda dengan masyarakat biasanya, warganet yang beriman. Seperti misalnya dalam menguburkan jenazah di desa Trunyan pedalaman ini, warganet yang beriman, yang saya kelompokkan menjadi soroh Wesya Bali Mula pertama ini, itu tidak menguburkan, melainkan hanya diletakkan di suatu tempat, warganet yang beriman, yang merupakan kuburan desa Trunyan pedalaman di suatu tempat, dan hanya diletakkan. Dan saya pernah ke sana, hanya dipagari dengan bambu-bambu runcing, warganet yang beriman, dan diletakkan begitu saja. Dan memang anehnya di sana jenazahnya tidak bau, sebab di sana ada pohon tarumenyan yang baunya sangat harum. Mungkin pohon tarumenyan inilah yang meliputi bau busuk dari jenazah itu sehingga tidak berbau. Jadi itu warganet yang beriman. Jadi masyarakat di sana itu juga menyembah dewa yang di sana disebut dewa Datonta atau dewa Ratu Mas Mecaling. Nah, itu warganet yang beriman. Jadi itulah yang disembah dari masyarakat yang saya kelompokkan. Soroh Wesya Bali Mula pertama ini, warganet yang beriman. Jadi kalau yang di Sembiran, warganet yang beriman, dalam menangani jenazah, dia itu meletakkan di dalam sakropagus. Nah, jadi sakropagus banyak kita jumpai yang di Pejeng ya. Mungkin saja sebagian berasal dari Sembiran. Sana diletakkan mayatnya itu dalam sakropagus. Jadi ada batu besar, kemudian dilubangi batu itu. Nah, kemudian di dalam batu itulah ditaruh jenazahnya. Nah, itu warganet yang beriman. Jadi adat istiadatnya tidak seperti masyarakat biasanya, seperti yang kita katanya dari Jawa ya. Jadi ada adat ngaben gitu. Nah, kalau di sana tidak ada ngaben. Nah, itulah saya kelompokkan sebagai soroh Wesya yang pertama, soroh Wesya Bali Mula 1. Warganet yang beriman, tidak ada banyak lagi yang bisa diceritakan tentang soroh Wesya Bali Mula 1 ini. Saya akan beralih menceritakan tentang soroh Wesya yang kedua, yaitu soroh Wesya Bali Mula kedua yang keturunan dari
Empu Kamarike. Warganet yang budiman, keturunan dari Empu Kamarike ini adalah yang menurunkan catur sana, yaitu Ki Kayu Selem, Ki Celagi, Ki Tarunya, dan Ki Kayuan. Jadi terkenal juga dengan Pasak Kayu Selem, Pasak Celagi, Pasak Tarunya, Pasak Kayuan. Warganet yang budiman, yang pertisentanenya ini sekarang katanya konon ada banyak di desa Bayung Gede, dan konon kabarnya dari desa Bayung Gede pindah itu ke desa Panglipuran yang sekarang terkenal dengan desa wisata di Bali, warganet yang budiman, yaitu desa Panglipuran yang ada di daerah Kabupaten Bangli. Warganet yang budiman, saya akan ceritakan sebenarnya dari keturunan Empu Kamarike ini. Warganet yang budiman, seperti diketahui bahwa semua babat, baik itu babat dalam atau babat pasak, yang pernah saya baca, itu semuanya menceritakan bahwa keturunan dari Empu Kamarike ini adalah berasal dari Tuan Celagi Selem atau Kayu Celagi Hitam, warganet yang budiman. Dan rasanya warganet yang budiman, itu kejadiannya sudah sekitar abad ke-10 ketika Sri Dharmapatni Udayana atau yang memerintah dengan istrinya yang bernama Sri Mahendra Datta. Pada abad kesekian itu rasanya tidak masuk di akal bahwa ada seorang yang sakti mandraguna yang bisa mengubah suatu benda menjadi manusia, warganet yang budiman. Kita tidak menyalahkan, tetapi sebagai generasi yang cerdas tentu saja kita harus mencari sumber-sumber yang masuk akal, warganet yang budiman. Saya akan ceritakan mengenai Soroh Wesya Balimula II ini, keturunan Empu Kamarike ini, warganet yang budiman. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, bahwa kemungkinan besar keturunan dari Empu Kamarike ini berasal dari kerajaan Mataram kuno Hindu yang ada di Jawa Tengah, warganet yang budiman. Jadi, kalau boleh saya ceritakan, mari kita lihat dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, warganet yang budiman. Sekitar abad keempat ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur dengan raja pertamanya Kundungga. Kemudian ada kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sekitar abad keempat kelima berdiri di Jawa Barat, warganet yang budiman. Kemudian di Jawa Barat pun silih berganti ada kerajaan, yaitu ada kerajaan Sunda, ada kerajaan Galuh, dan ada kerajaan Kawali, warganet yang budiman. Kemudian setelah abad kelima ke-6 kita tidak mendengar lagi ada kerajaan di Jawa Barat, dan kemudian timbul kerajaan di Jawa Barat, yaitu sekitar abad ke-12, ke-13 yang bernama Kerajaan Pajajaran, warganet yang budiman. Jadi, kalau di Jawa Timur jauh sekitar abad ke-12 baru berdiri Kerajaan Medang, kemudian baru berubah namanya Kerajaan Medang menjadi Kerajaan Kahuripan. Barulah berubah
Kerajaan Kahuripan menjadi kerajaan Cenggala dan kerajaan Penjalu atau kerajaan Kediri. Barulah kerajaan ini bisa disatukan, dua kerajaan ini menjadilah kerajaan Kediri atau kerajaan Daha. Warganet yang beriman. Kemudian setelah kerajaan Daha atau kerajaan Kediri ini barulah ada kerajaan Singasari. Kemudian setelah kerajaan Singasari barulah ada kerajaan Majapahit. Jadi sekitar abad ke-12 ke-13 warganet yang beriman. Jauh sebelum itu warganet yang beriman, sekitar abad ke-7 ada dua kerajaan besar yang saling bersaing dan yang saling takluk menaklukkan, yaitu yang pertama Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan Palembang yang dulu bernama Swarna Dwipa. Warganet yang beriman, dengan kerajaan yang menganut paham Buddha. Dengan raja pertamanya Sri Sailendra, warganet yang beriman. Kemudian di abad ke-7 itu pun ada kerajaan Mataram kuno Hindu yang ada di Jawa Tengah, di dekat Gunung Dieng. Warganet yang beriman, banyak prasasti-prasasti yang ditinggalkan dari kerajaan Mataram kuno Hindu ini. Seperti Candi Kalasan, Candi Medut, Candi Roro Jonggrang, dan Candi Arjuna. Warganet yang beriman, dan candi-candi yang lain. Warganet yang beriman. Tetapi kerajaan Mataram kuno Hindu ini pun sekitar abad ke-7 itu bisa ditundukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Warganet yang beriman, sehingga kerajaan Mataram kuno Hindu berubah menjadi kerajaan Mataram kuno Buddha. Warganet yang beriman, yang dulu kerajaan Mataram kuno Hindu berubah menjadi kerajaan Mataram kuno Buddha. Terbukti banyak peninggalan daripada kerajaan Mataram kuno Buddha ini, warganet yang beriman. Di antaranya Candi Borobudur yang sudah terkenal sekali. Warganet yang beriman. Kemudian setelah ditaklukkan kerajaan Mataram kuno Hindu ini, Preti Sentaninya menyelamatkan diri ke arah timur dan menyeberang ke Pulau Bali. Warganet yang beriman, dan kemungkinan mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singhamandawa atau Kerajaan Mataung. Warganet yang beriman. Kemudian ada raja-rajanya yang bernama Sri Singhamandawa yang pertama. Dan mungkin yang terakhir adalah Sri Agni Jayasindhi. Warganet yang budiman. Kemudian setelah mendengar bahwa kerajaan Mataram kuno Hindu ini yang ada di Jawa Tengah, Preti Sentaninya mendirikan kerajaan di Bali Utara, Kerajaan Singhamandawa. Seketika itu kerajaan Sriwijaya mengirim Wangsa Warmadewa, yaitu Sri Kesari Warmadewa, untuk mendirikan kerajaan di Bali yang berpusat di dekat Pura Besakih. Warganet yang beriman, sekarang Pura Salunding. Warganet yang beriman. Dan kerajaan Sri Kesari Warmadewa ini diperkirakan sekitar abad ke-9, sedangkan Singhamandawa, kerajaan Singhamandawa sudah berdiri sekitar abad ke-8 yang purinya di Kuta Panarajon yang sekarang Pura Penulisan. Warganet yang beriman. Kemungkinan besar dari dekat Pura Besakih, Sri Kesari Warmadewa menyerang kerajaan Singhamandawa, dan kerajaan Singhamandawa dapat ditaklukkan dan ditundukkan. Warganet yang beriman. Dan sesuai dengan prasasti Kutuh di Desa Susut, warganet yang beriman, yang ditemukan baru-baru ini, juga
menceritakan tentang Sri Kesari Warmadewa telah bisa menaklukkan kerajaan yang ada di Bali Utara. Mungkin kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Singhamandawa, warganet yang budiman. Kemudian setelah kerajaan Singhamandawa dapat diduduki oleh Sri Kesari Warmadewa, tentu saja warganet yang budiman, sebagai negara atau kerajaan yang sudah ditaklukkan, semua dokumen atau prasasti-prasasti mereka sudah dihilangkan atau dihancurkan, warganet yang budiman, sehingga perdisentannya dari kerajaan Singhamandawa ini sekarang susah, tidak ada jejak, susah untuk mencari asal usul leluhur yang sebenarnya, warganet yang budiman. Dan kemungkinan raja yang ditaklukkan ini, raja yang memerintah adalah Sri Agni Jayasindhi, warganet yang budiman. Begitu Raja Sri Agni Jayasindhi ini ditaklukkan, kemudian beliau pun pindah menuju ke desa Tampur Hyang Batur yang sekarang bernama Desa Songan, dan beliau membuat puri di sana. Kemudian beliau pun membuat tempat pertapaan di Goa Song, warganet yang budiman. Begitulah sebenarnya kisah, mungkin warganet yang budiman, diceritakan sekarang. Kerajaan Sri Kesari Warmadewa ini digantikan turun-temurun, masih Wangsa Warmadewa, warganet yang budiman, digantikan oleh keturunannya silih berganti, sampailah Raja Sri Dharma Patni Udayana dengan istrinya Sri Mahendra Datta memerintah kerajaan Bali kuno, warganet yang budiman. Dan Bagawanta dari Sri Udayana ini adalah Ampu Sumeru, warganet yang budiman. Tentu saja kemungkinan Raja Sri Udayana ini mengirim Ampu Sumeru yang merupakan Bagawantanya untuk menemui Pratisentana kerajaan Singhamandawa yang bernama Sri Agni Jayasindhi yang sudah mempunyai tempat pertapaan di Goasong, warganet yang budiman. Tujuannya mungkin untuk perdamaian, warganet yang budiman, supaya sebagai negara yang ditaklukkan tentu saja mempunyai unek-unek dendam, warganet yang budiman, supaya itu tidak terjadi. Maka dari itu Ampu Sumeru diutus oleh Raja Sri Udayana untuk menemui Sri Agni Jayasindhi dan menjadikan anak angkat dan dididik, dan pada akhirnya menjadi pendeta, warganet yang budiman. Dan datanglah Ampu Sumeru ke tempat pertapaannya Sri Agni Jayasindhi, dan Sri Agni Jayasindhi pun dididik dengan mengajarkan Sangyang Om Karamantram, warganet yang budiman. Dan Sri Agni Jayasindhi pun dijadikan anak angkat yang bergelar Ampu Bendesa Driakah, warganet yang budiman. Dan setelah Sri Agni Jayasindhi ini ilmunya tinggi, yang mendalami ilmu Sangyang Om Karamantram yang diajarkan oleh Ampu Sumeru, beliau pun menjadi seorang pujangga, menjadi seorang pendeta, dan kemudian gelar Ampu Bendesa Driakah ini diganti dengan Ampu Kamareke, warganet yang budiman. Jadi begitulah kira-kira
bahwa pertisan tanah dari catur sanak yang sekarang warganet yang beriman, dari keturunan Empu Kamarike ini, bukan berasal dari kayu celagi hitam atau tuan celagi hitam. Beliau pun pertisan tanah Empu Kamarike ini pun merupakan keturunan dari Satria Brahmana, yaitu kerajaan Mataram kuno Hindu yang ada di dekat Gunung Dieng di Jawa Tengah. Warganet yang budiman. Jadi kira-kira begitulah. Di lain video saya akan menceritakan tentang Soroh Wesya yang ketiga, yaitu Soroh Wesya Bali Age